Yo, hello semua, apa kabarnya kalian semua? Di video kali ini kita akan bahas yang underrated. Gua akan jelasin salah satu metode berhenti PMO yang paling underrated menurut gua, yang jarang banget dibahas di komunitas Novap, di forum apapun itu, kurang begitu dianggap serius. Padahal menurut gua dengan lu nerapin ini secara serius mulai dari sekarang, tubuh dan otak lu bakal lebih cepet buat risetnya. Proses adaptasi tubuh lu dari yang sebelumnya sensitif banget sama hal-hal berbau PMO ke menjadi less sensitif, itu bakal jadi semakin cepet dengan lu mulai nerapin metode yang akan gue jelasin setelah ini. Langsung aja gue spill tanpa perlu berlama-lama metode underrated apa yang gue maksud ini, yaitu sengaja menghadapi kebosanan, terbiasa sama rasa bosan. Gue akan jelasin secara menyeluruh tentang ini, tentang gimana rasa bosan itu sebenarnya adalah comrade, adalah sahabat, adalah teman yang sangat bisa lu andalkan buat menemani perjuangan lu melawan penjajahan bernama PMO yang sampai sekarang ini masih menguasai diri dan jiwa lo. Jadi pastiin lu nonton sampai habis karena ini topik yang penting banget untuk sekaligus remind ke lu juga bahwa berhenti PMO itu sejatinya kayak lu ngerombak total ulang personality lu, habit lu, kebiasaan lu, identitas lu, lifestyle atau kegiatan yang lu lakuin sehari-hari, mindset lu pastinya. Metode-metode yang praktikal kayak ganti rutin di pattern Q, rutin reward seperti yang pernah gue bahas juga pastinya, atau push up saat lagi horny, sakne, keluar rumah, jalan kaki, dan lain-lain. Itu juga tentu penting banget, tapi yang mau gue bahas sekarang ini, terbiasa sama rasa bosan itu levelnya lebih deep lagi gitu, lebih mengakar lagi, karena ini udah menyentuh aspek karakter dan juga lifestyle lo. Oke, pertama, kecanduan PMO itu bukan sekedar lu kayak menuhankan tubuh wanita, tapi lu juga menuhankan overstimulasi di otak. Kalau kita udah bahas overstimulasi, pasti ngarahnya ini ke hormon dopamin. Berhubung ini hormon yang mainin peran sangat besar di urusan ini. Jadi maksud gue, lifestyle yang seorang cowok pecandu PMO punya itu di kesehariannya adalah lifestyle dengan otak terstimulasi. Ada istilahnya keystone habit dari buku The Power of Habit juga, Charles Duhigg, yang mana di buku ini ngejelasin juga konsep tentang Q, routine, reward, by the way. Keystone habit ini maksudnya satu habit mempengaruhi habit lainnya. Kalau lu punya satu habit buruk, tendensi lu, kecenderungan lu buat ngelakuin habit buruk lainnya itu jadi besar, karena habit buruk ngajak lu buat ngelakuin hal buruk lainnya. Nah, berhubung habit PMO itu kalau kita ngelihat terlepas dari di dalamnya itu ada lu nontonin adegan dewasa, nontonin cewek joget-joget, itu adalah habit overstimulasi dopamin di otak yang tidak secara natural. Maka nggak heran di keseharian lu pun lu juga kecanduan scrolling, kecanduan gaming yang secara tempo gameplaynya cepet, game online biasanya, dan sebagainya. Jadinya di keseluruhan hidup lu itu teroverstimulasi. Habit-habit yang non-overstimulasi kayak baca buku, nonton video panjang, sulit banget lu lakuin karena otak lu yang udah terlanjur teradaptasi sayangnya buat habit overstimulasi tadi. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Lifestyle lu yang sekarang yang masih struggling sama kecanduan PMO adalah lifestyle dengan otak terstimulasi, dan buat berhenti PMO lu mesti ganti lifestyle-nya ke lifestyle yang enggak teroverstimulasi, atau istilahnya yang lagi sekarang populer itu apa sih, slow living gitu. Buat mencapai lifestyle yang enggak teroverstimulasi ini, lu mesti mulai membiasakan diri untuk merasakan bosan, oke? Selama ini lu mungkin nganggep kebosanan itu sebagai hal yang negatif. Sebenarnya ini bukan hal yang negatif sih. Lu ngerasa suntuk, lu ngerasa lemes, lu ngerasa bad mood pas lagi bengong tanpa main HP, itu sebenarnya adalah withdrawal symptoms, oke? Otak lu lagi sakau karena lagi nggak teroverstimulasi, karena lifestyle lu adalah lifestyle teroverstimulasi. Makanya lu pas lagi bosen ambil HP buru-buru, buka TikTok, scrolling, dan balik lagi ke lifestyle overstimulasi. Lifestyle yang mewadahi kecanduan PMO. Paham kan maksudnya di sini? Lifestyle ini harus dihancurkan gitu, di detonate biar nggak ada ruang bagi PMO untuk aktif dan hidup di diri lo. Karena apabila dengan lo udah berhasil masuk ke lifestyle yang non overstimulasi,
otomatis habit-habit di dalamnya ya yang sehat. Dan yang harus lu ketahui juga, overstimulasi itu nggak natural. Otak manusia selama ini terbiasa sama rasa bosen, bengong, mikir. Makanya kan banyak ide-ide keren itu lahir, karya-karya amazing masterpiece di zaman dulu di area ilmu pengetahuan, di seni, filsafat, art, hiburan, entertainment. Ini semua lahir dari kebosanan yang produktif dulu di zaman sebelum ada internet dan smartphone. Bosen, bengong, mikir, akhirnya terinspirasi, akhirnya lahir karya yang keren, yang amazing. Beda sama zaman sekarang yang orang bosan dikit ambil HP, scrolling, terhibur sama konten-konten receh, teroverstimulasi, terpapar sama pemicu karena di sosmed kontennya isinya tuh udah sangat dipenuhi cewek-cewek, uhti, TBRT, joget. Ini perangkap mematikan yang nggak bakal bantu lu buat berhenti PMO. Lu mungkin ngelakuin teknik ini itu, tapi kalau aspek overstimulasi, aspek lifestyle overstimulasi ini nggak lu benahi, ini ya kayak badan lu, kulit lu luka, terus lu obatin, terus lukanya sembuh, tapi bentar doang, habis itu lukanya muncul lagi, terus lu obatin lagi, sembuh lagi, terus muncul lagi lukanya. Paham nggak? Akar masalahnya itu nggak lu solve, yaitu organ di dalam tubuh lu yang sebenarnya bermasalah yang mesti disembuhin, yang mana itu menyebabkan luka itu jadi muncul terus. Jadi kenapa lu terjebak PMO terus? Karena penyebab tidak langsungnya yaitu karena diri lu yang belum terbiasa sama rasa bosan, belum terbiasa sama kondisi di mana otak tidak terstimulasi terus. Kalau kondisi otak lu terstimulasi terus, berarti kan ya lu pengen hal-hal yang baru terus, pengen kesenangan yang baru terus. Ini akar problemnya yang gue maksud, yang akhirnya ngarahkan lu ke PMO ujung-ujungnya. Lu harus ngeliatnya bosan itu bukan kegiatan non-produktif yang gabut, yang bengong doang, yang nggak ada gunanya. Di posisi lu yang masih kecanduan PMO parah, bosan itu penyelamat lu. Bosan itu lu produktif di sini. Lu healing hormon dopamin lu yang selama ini terbiasa terstimulasi. Bosan itu ya puasa dopamin seperti yang orang-orang bilang. Kalau misalkan lu itu obesitas, terlalu gemuk, bosan itu ibarat diet, nurunin berat badan biar lu itu fit, sehat, dan ganteng pastinya. Oke, kurang lengkap rasanya tanpa gua ngasih ke lu tips gimana cara nerapin kebosanan ini spesifiknya. Tipsnya adalah ambil HP lu sekarang, maksudnya setelah nonton ini, karena video ini penting, lu harus nonton sampai habis. Ambil HP lu, set ke airplane mode, abis itu simpen HP-nya di dalam laci atau lemari, pokoknya di tempat yang nggak bisa lu lihat. Jangan main gadget lainnya juga. Terus selama 30 menit sampai 1 jam ya lu cukup bengong aja. Serius, gue nggak bercanda ini. Sambil duduk boleh, sambil jalan boleh, sambil duduk di luar ngeliatin jalan boleh, ngeliatin langit boleh, pokoknya bengong. Lu sengaja ngerasa bosen di sini biar ketika rasa bosen yang gak enak itu muncul, lu sengaja ngelawannya, sengaja ngerasainnya, ngebiarinnya. Ini lu lagi olahraga mental namanya, sama kayak push up yang gak nyaman kan pas dilakuin tapi bermanfaat setelahnya. Pegang kata-kata gue, lu bisa coba sendiri, eksperimen sendiri 1 jam bengong rutin setiap hari dalam sebulan, gue jamin banget godaan PMO pasti nggak sekuat kayak sebelumnya lu rasain. Dengan lu terbiasa bengong, terbiasa sama rasa bosan, secara pelan-pelan tapi pasti lu menghancurkan lifestyle otak teroverstimulasi yang selama ini jadi pondasi bagi kecanduan PMO. Selalu ingat ini, bosan itu kayak senjata untuk yang tadi gue bilang, mendetonate lifestyle teroverstimulasi karena ini mewadahi PMO. Oke, sekian Yepingan motivasi berhenti PMO kali ini. Seperti biasa, like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Kalau lu pengen deep dive mendalami lebih lanjut apa yang gue bahas di video kali ini, lu bisa cek ebook gue, baca ebook gue, karena isinya benar-benar akan sangat ngubah mindset lu dan pastinya ngebantu karena gue ngasih banyak tips yang praktikal juga. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.